Pria ini mencoba menggoda simpanse Caesar dengan botol bir, tetapi Caesar tiba-tiba menangkapnya dari kerah dan menatapnya dengan tajam. Ketika penjaga kebun binatang berlari untuk menyelamatkan pria itu, Caesar akhirnya melepaskannya, meskipun dengan enggan. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Caesar tidak melakukan ini untuk memberi pelajaran kepada pria itu. Dia melakukannya untuk mencuri pisau kecil di saku pria tersebut. Malam itu, ketika tidak ada orang di sekitar, Caesar menggunakan pisau itu untuk dengan mudah membuka kunci pintu. Dia berlari menuju area aktivitas tempat mereka menghabiskan waktu pada siang hari dan membuka kandang yang menampung kera terbesar. Setelah mendapatkan kepercayaan dari gorila hitam, dia kemudian membuka kandang dari Bully yang sering mengganggunya. Caesar memukul Bully itu sekali. Bully itu ingin membalas, tetapi saat dia berbalik, dia melihat gorila hitam berdiri di dekatnya. Meskipun Bully itu tidak mengerti bagaimana Caesar bisa berhasil memenangkan hati gorila hitam, dia menyerah di bawah tekanan. Dia menundukkan kepala dan membungkuk kepada Caesar. Keesokan harinya, pria itu ingin membawa Caesar pulang, tetapi Caesar masih marah karena telah ditinggalkan. Setelah pria itu memohon berkali-kali, Caesar akhirnya setuju untuk kembali. Namun, ketika dia melihat tali pengikat di tangan pria itu, dia membuat pilihan yang tidak terduga. Caesar perlahan menutup gerbang besi kandang dan memutuskan untuk tetap tinggal. Dia tidak ingin menjadi hewan peliharaan lagi. Kera-kera lainnya melihat apa yang dilakukan Caesar dan mulai bersorak untuknya. Malam itu, Caesar membagikan kue kepada setiap kera. Kera-kera itu senang makan kue tersebut, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Caesar melakukan ini. Maka, Caesar dengan sabar menjelaskan kepada orang utan bahwa satu batang kayu mudah dipatahkan, tetapi sekat kayu sangatlah kuat. Orang utan itu memahami maksud Caesar, tetapi tetap percaya bahwa kera-kera lainnya terlalu bodoh. Dia pikir Caesar sedang membuang-buang waktunya. Saat itu, Caesar kebetulan melihat seseorang penjaga kebun binatang memasukkan kode untuk membuka pintu. Dia dengan diam-diam menghafalnya. Ketika malam tiba, Caesar menyelinap keluar, memasukkan kode dengan benar, dan melarikan diri melalui atap tempat penampungan. Dia berlari menuju rumah pria itu dan mengambil virus yang disimpan di kulkas. Kemudian, dia kembali ke tempat penampungannya dan melepaskan virus itu saat para kera masih tertidur. Keesokan paginya, Caesar memeriksa setiap kera satu persatu dan melihat bahwa pupil mereka telah berubah menjadi hijau. Pupilnya sendiri, yang sebelumnya sudah menunjukkan sedikit warna hijau, kini terlihat lebih cerah. Sekitar waktu yang sama, direktur kebun binatang menyadari ada yang aneh. Kera-kera yang biasanya hanya bermain-main, sekarang berdiri bersama dalam sebuah barisan. Caesar perlahan berbalik dan menatap direktur itu di mata. Kera-kera lainnya dengan tenang berjalan menjauh. Direktur tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Malam itu, semua kera kembali ke kandang mereka sendiri. Sementara seorang penjaga kebun binatang mengunci kandang. Dia tiba-tiba melihat Caesar berdiri di luar. Dia segera memanggil penjaga lainnya untuk mengambil senjata dan pergi ke menara dekat area aktivitas. Kemudian, penjaga pertama mendekati Caesar dengan tongkat listrik, tetapi Caesar menangkap tongkat itu. Penjaga itu memberitahunya untuk melepaskannya. Sebagai gantinya, Caesar membuka mulutnya dan berkata, "Tidak, ye."